wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang sistem persamaan linear variabel tetapi dengan menggunakan metode gabungan, yaitu menggunakan metode substitusi digabung dengan metode eliminasi. Ya, substitusi ditambah eliminasi menjadi disebut dengan metode gabungan. Tentukan himpunan penyelesaian SPLTV di bawah ini dengan menggunakan metode gabungan. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16, 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12, X plus Y plus 4Z sama dengan 20. Dari ketiga persamaan ini, kita cari bahwa dari persamaan pertama, persamaan kedua, ataupun persamaan yang ketiga yang mempunyai nilai koefisien 1 dari ketiga variabelnya. Ya, salah satu dari ketiga variabelnya ada yang mempunyai nilai koefisien 1. Maka itu yang akan kita gunakan atau yang akan kita substitusikan ke persamaan-persamaan yang selanjutnya. Dari persamaan yang pertama, variabel X, variabel Y, dan variabel Z, di sini ada yang punya nilai koefisien 1, yaitu nilai X. X ini koefisiennya 1. Maka persamaan yang pertama ini kita ubah dari X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16, maka menjadi X sama dengan 3Y dan 2Z dipindahkan ke ruas kanan. Nah, dari bilangan positif menjadi bilangan negatif. Ya, jadi X sama dengan min 3Z min 2Z plus 16. Nah, di sini setelah ketemu, maka persamaan yang pertama ini kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. Nanti juga langkah selanjutnya, persamaan yang pertama disubstitusikan ke persamaan yang ketiga. Yang pertama adalah kita substitusikan ke persamaan yang kedua, 2X ya. X-nya diganti dengan negatif 3Y, negatif 2Z ditambah 16. Jadi 2 kali min 3Z min 2Z plus 16 ditambah 4Y min 2Z sama dengan 12. 2 kali 3 ya sama dengan 2 kali min 3 sama dengan min 6, 2 kali min 2 sama dengan min 4, 2 kali 16 sama dengan 32, 4Y min 2Z sama dengan 12. Nah, dari sini ada variabel-variabel yang sama ya, ada variabel sama Y dengan min 6Y dengan 4Y. Maka bisa dijumlahkan. Hutang 6 dibayar 4, sisanya 2. Hutang 4Z, hutang 2Z menjadi hutang 6Z. 32 sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan min 2Y min 6Z plus 32 sama dengan 12. 32 dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 32. 12 dikurangi 32 sama dengan negatif 20. Maka dari hasil dari substitusi persamaan pertama ke persamaan kedua menghasilkan persamaan yang keempat, yaitu 2Y min 6Z sama dengan 20. Kemudian selanjutnya persamaan yang pertama kita substitusikan ke persamaan yang ketiga ya. Dari X plus Y plus 4Z sama dengan 20. Nah, X-nya diganti dengan min 3Z min 2Z plus 16. Ya. Maka min 3Z min 2Z plus 16 plus Y plus 4Z sama dengan 20. Sama halnya pada tadi pembahasan yang tadi, bahwa kalau di sini mempunyai variabel yang sama ya, Y dengan Y bisa dijumlahkan, Z dengan Z bisa dijumlahkan. Jadi hutang 3Y ditambah 1 ya, ke hutang 3 dibayar 1, maka sisanya hutang 2. Hutang 2 dibayar 4 berarti sisa 2Z plus 16. Jadi min 2Z plus 2Z plus 16 sama dengan 20. 16 dipindahkan ke ruas kanan ya, jadi min 2Z plus 2Z sama dengan 20 min 16. 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Sehingga terbentuk persamaan yang kelima, yaitu min 2Y plus 2Z sama dengan 4. Nah, kemudian setelah menggunakan metode substitusi tadi, maka langkah selanjutnya adalah dari persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima, kita menggunakan metode eliminasi karena gabungan. Setelah disubstitusikan, maka persamaan keempat dan persamaan kelima menggunakan metode eliminasi ya. Nah, min 2Y min 6Z sama dengan min 20. Min 2Y plus 2Z sama dengan 4. Nah, sekarang karena ini sudah ada
variabel yang mempunyai nilai koefisien yang sama, maka tidak perlu dikalikan ya. Yang pertama adalah kita eliminasikan dulu y-nya, kita hilangkan dulu y-nya karena ini mempunyai nilai koefisien yang sama yaitu negatif dan negatif, maka di sini negatif. Ya, positif dengan positif negatif. Kalau yang satu positif, yang satu negatif, berarti di sini positif. Karena ini dua-duanya tandanya sama, maka menjadi negatif. Min 2 dikurangi min 2. Nah, min kali min menjadi plus ya. Hutang 2 bayar 2 0. Kemudian hutang 6, hutang lagi 2 menjadi hutang 8 ya. Hutang 20, hutang 4 menjadi hutang 24. Sehingga negatif 8Z sama dengan negatif 24. Z sama dengan min 24 dibagi min 8, Z-nya sama dengan 3. Setelah kita eliminasikan y-nya, maka yang kedua adalah kita eliminasikan z-nya ya. Kita eliminasikan z-nya. Karena koefisien z ini berbeda, yang pertama 6 dan yang kedua ini 2 ya. Maka kita cari kelipatan yang sama yaitu 6 ya. 6. Maka di sini dikalikan 1 tab min 2y min 6z sama dengan min 20. Nah, persamaan yang kedua ini supaya menjadi 6 maka harus dikalikan 3. Jadi min 2 dikali 3 min 6, 2 dikali 3 sama dengan 6, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, tanda antara 6z yang persamaan pertama dan persamaan yang kedua ini berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, maka di sini positif ya. Hutang 2 ditambah hutang 6 menjadi hutang 8 ya. Hutang 6 dibayar 6 habis, kemudian hutang 20 dibayar 12, sisanya hutang 8. Jadi min 8y sama dengan min 8, maka y-nya sama dengan min 8 bagi 8, min 8 maka y-nya sama dengan 1. Nah, sekarang karena sudah kita dapatkan nilai z-nya tadi 3, kemudian nilai y-nya adalah 1, maka dari kedua variabel ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan pertama atau persamaan yang kedua atau persamaan yang ketiga ya. Bisa yang pertama, bisa yang kedua, bisa yang ketiga. Nah, kita contohkan di sini adalah pada persamaan yang ke-1 ya. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Z-nya 3, Y-nya 1. Masukkan ya. X plus 3 kali 1 plus 2 kali 3. 3 kali 1 3, 2 kali 3 6. Menjadi X plus 3 plus 6 sama dengan 16. Jumlahkan menjadi 9. Pindahkan ruas kanan menjadi negatif. Maka 16 dikurangi 3 dikurangi 6, sisanya adalah X-nya sama dengan 7. Dengan demikian sudah kita dapatkan dari ketiganya, yaitu X-nya 7, Y-nya 1, dan Z-nya 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7, 1, dan 4. Demikian pada